saya punya komitmen dalam diri saya. Nanti kalau udah ketemu pekerjaan yang pas, saya mau uletin itu. Kebetulan ada orang nyari tenaga kerja di gamelan di Klungkung. Saya belum mikir apa itu kerja bikin gamelan, terus nggak pikiran seperti apa gitu, nggak tahu. Dulu kan televisi cuma ada TVRI aja kan, nggak kayak sekarang di media sosial banyak kan. Kalau sekarang kan udah tahu oh bikin gamelan kayak gini, lihat YouTube kan. Saya dari 96 tahun 96 di sana menimpa ilmu bikin gamelan ini. Setelah 2013 saya pulang buka usaha di rumah. Dari tahun 2013 start mulai bikinnya. buka usahanya di rumah ini. Kemudian gong ini karyanya Pak ini udah sampai kemana aja Pak? Di Bali, terus di Sumatera juga, Sulawesi ada juga. Untuk gong kebiar, kalau ada pesanan dari nol, dari bikin bilah, bikin riong, bikin rompong, terus bikin ukirannya, saya minta tempo 6 bulan. Ya. Banyak, kalau di Bali banyak jenis gamelannya. Gong kebiar, terus ada semar pegulingan, ada semarandane, ada gender wayang, ada angklung, masih banyak lagi. Beleganjur juga ada, banyak jenisnya. Itu kok bisa bikin semua? Untuk gong dan kempulnya saya ambil di pengrajin di Solo. Ya, di sana saya ambil. Nah untuk saat ini berapa pakai ada pegawai? Untuk yang di Prapen ini kan Prapen namanya ya, perapian. Ada 7 orang. Untuk di kayu ada 2 orang. Terus untuk ngukirnya saya ngukirnya di daerah Seririt sana. Nanti diambil di sini jadinya. Bakalan kayunya itu. Dikerjakan di rumahnya tukang ukir. Habis selesai ngukirnya bawa ke sini, tukang saya yang ngerakit. Terus langsung dicat, diparade sampai finishing. Mau diturunkan ke siapa? Apanya? Oh, anak saya nanti. Kemudian sekarang dia ikut di sanggar, ikut megamel kayak itu. Spesialis megang Di gendang. Oh, gendang. Senangnya di gendang dia. Harapannya ya semoga dari pihak terkait khususnya pemerintah yang bisa membantu kami selaku pengrajin kecil UMKM agar bisa diperhatikanlah soal pemasaran dan bantuan-bantuan pelatihan atau permodalan.